Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya, Rizka Nurholisoh dari kelompok 1, akan membahas mengenai prinsip dasar pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pada pemaparan penjelasan video kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat, Bapak Andesten SPD MPD, yang telah mempersilahkan dan memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi hari ini dalam video yang telah kami buat. Tidak lupa juga, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Rizka Nurholisoh, dan juga rekan-rekan saya, Afifah Adlina Zahra dan Sofiatul Mustafidah. Langsung saja, mari simak video kami, Prinsip Dasar Pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga membantu kita semua dalam memahami dasar-dasar bahasa Indonesia dengan baik. Selamat menyaksikan semuanya. Baik, di sini yang pertama ada pengertian prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi dasar untuk berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Menurut Sujana dalam ALI 2013, prinsip pembelajaran merupakan salah satu usaha pendidik dalam menciptakan dan mengkondisikan situasi pembelajaran agar peserta didik melakukan kegiatan belajar secara optimal. Menurut Yunus Abidin 2012, pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa bagi pelajar. Pembelajaran bahasa Indonesia juga merupakan kegiatan yang bermakna, karena dalam kegiatan belajar seharusnya berguna bagi pembelajar di kehidupannya sehari-hari. Fungsi prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun fungsi prinsip pembelajaran bahasa adalah sebagai kerangka teori dan pedoman pelaksanaan bagi komponen-komponen pengajar bahasa. Sebagai pedoman atau kerangka teori, setiap butir prinsip pengajaran bahasa memberikan arahan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran. Bahasan yang ketiga mengenai prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia dapat didekati melalui berbagai pandangan filosofis atau pendekatan pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang berlandaskan 3 pendekatan utama. Yang pertama, ada pendekatan humanisme, yang kedua ada pendekatan progresivisme, dan yang ketiga ada pendekatan rekonstruksionisme. Yang pertama, ada pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme dibagi menjadi 3 penjelasan. Yang pertama, ada pendekatan peserta didik sentris, yaitu menekankan pentingnya individu dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini berarti mengakui keunikan dan kebutuhan peserta didik, serta mengaitkan materi dengan pengalaman hidup mereka. Yang kedua, penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi pribadi, yaitu menghargai bahasa sebagai alat ekspresi diri yang kuat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini berarti memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka melalui bahasa. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong pembelajaran yang kolaboratif dan berpusat pada diskusi. Dalam konteks bahasa Indonesia, ini bisa berarti memfasilitasi percakapan kelompok, proyek bersama, dan berbagi cerita. Lalu ada
yang kedua, pendekatan progresivisme. Terbagi menjadi 3 penjelasan. Yang pertama, ada pembelajaran berpusat pada masalah, yaitu menekankan pembelajaran bahasa Indonesia ini memulai dengan situasi nyata dan menantang peserta didik untuk mencari solusi melalui penggunaan bahasa. Lalu yang kedua, pembelajaran aktif, yaitu melibatkan peserta didik dalam aktivitas seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan secara aktif. Lalu yang ketiga, ada pengembangan kemampuan berpikir kritis, yaitu mendorong peserta didik untuk menganalisis teks, memahami makna dalam konteks, dan mengembangkan kemampuan berargumentasi. Lalu yang terakhir, ada pendekatan rekonstruksionisme. Terbagi menjadi 3 penjelasan, yaitu pertama, perubahan sosial melalui pendidikan. Hal ini bisa berarti mempertimbangkan peran bahasa dalam mempromosikan pemahaman lintas budaya dan toleransi. Lalu yang kedua, kritis terhadap bahasa dan kebijakan linguistik, yaitu membatasi akses dan hak peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang bahasa dan budaya Indonesia. Lalu yang ketiga, pembelajaran inklusif dan keadilan sosial, yang berarti memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang beragam, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bahasa Indonesia yang berkualitas. Penting untuk mencatat bahwa berbagai prinsip ini dapat diintegrasikan dalam desain pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Pemahaman tentang peserta didik, pembelajaran aktif, dan pemikiran kritis adalah elemen-elemen kunci yang dapat mendukung pengembangan keterampilan bahasa Indonesia secara komprehensif. Landasan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sekolah dasar, landasan pembelajaran bahasa Indonesia ditelusuri melalui landasan formal berikut kurikulum. Landasan filosofi ideal berupa wawasan teoritik konseptual dan landasan operasional berupa buku teks bahasa Indonesia. Yang pertama ada landasan formal. Landasan formal dalam meningkatkan kemampuan baca tulis di sekolah dasar adalah kurikulum bahasa Indonesia. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar secara umum mengacu pada kemampuan memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakan secara tetap dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan secara lisan ataupun tertulis. Yang kedua, landasan teoretik konseptual. Misalnya, dalam pembelajaran proses menulis, pemandu keterampilan berbahasa benar-benar dapat memperoleh tempat profesional. Hal ini didasarkan pada ciri pembelajaran proses menulis yang dinamis, interaktif, dan konstruktif, sehingga memberikan peluang besar untuk pemaduan tersebut. Yang ketiga, landasan opsional. Dalam praktik pembelajaran bahasa Indonesia, peranan buku teks sebagai salah satu sumber pembelajaran sangat penting. Di antara sumber pembelajaran lainnya, buku teks terkesan lebih dominan. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran bahasa. Menurut Ramlan 1982 mengutip pendapat Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Pendekatan pembelajaran bahasa dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pendekatan whole language, yaitu pandangan tentang kebenaran mengenai hakikat proses belajar dan bagaimana mendorong proses tersebut agar berlangsung secara optimal di kelas. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme, yaitu dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan komunikatif,
di mana pendekatan komunikatif ini mengikuti pandangan bahwa bahasa pada hakikatnya adalah alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Yang keempat, ada pendekatan tematis integratif. Yang dimaksud dengan pendekatan tematis integratif ini adalah pembelajaran bahasa harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang sewajarnya. Yang terakhir, ada pendekatan keterampilan proses. Yang tujuan pokok dari pemakaian keterampilan proses ini adalah mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat secara aktif mengolah dan mengembangkan hasil perolahan dan belajarnya. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip konseptual. Konsep belajar pada prinsip ini menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan nyata. Yang kedua, prinsip integratif. Pembelajaran bahasa secara terpadu atau integratif bisa dipadukan pembelajaran menyimak, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang ketiga, ada prinsip fungsional yang mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas, bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Jadi, dapat disimpulkan, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa bagi pelajar. Pembelajaran bahasa Indonesia juga merupakan kegiatan yang bermakna, karena dalam kegiatan belajar seharusnya berarti dan berguna bagi pembelajar di kehidupannya sehari-hari. Tujuan adanya prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu agar tujuan pembelajaran tercapai. Ada 4 prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pertama, ada prinsip kontekstual, yaitu konsep belajar yang menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan nyata. Lalu, yang kedua, ada prinsip integratif, yaitu pembelajaran bahasa disajikan tidak terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa secara terpadu atau terintegratif bisa dipadukan pembelajaran menyimak, mendengarkan, membaca, dan menulis. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu prinsip fungsional yang mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas, bukanlah juga satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Jadi, pembelajaran didasarkan pada multi sumber. Keempat, prinsip apresiatif, yaitu yang memberikan dasar bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menyenangkan. Alhamdulillah, video telah selesai. Terima kasih semuanya telah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran kelompok 1 kami mengenai prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Kami berharap kalian semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa Indonesia dan bagaimana cara belajar bahasa ini dengan efektif. Jika kalian semua memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini ya. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.